Hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Jadi hadis ini warning, peringatan dari Rasulullah, jangan sampai umat Islam itu kualitasnya seperti buih, jangan. Jadi Rasulullah mengingatkan, kalau umat Islam kualitasnya seperti buih, nah kualitas buih itu kan tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diumbang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Nah, kalau umat Islam kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan warning yang cukup keras. Wala yantazi'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Sudah terjadi di Indonesia? Sudah. Wala yakdifanna Allah fi qulubikumul wahan, dan Allah campakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan. Akhirnya Allah cabut rasa takut dari hati orang kafir. Akhirnya Indonesia sekarang dikuasai oleh oligarki Cina. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dua pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset di Indonesia. Hasilnya dipublish dan direspon oleh dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, Allahumma yarham, dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ya Allah, saya dipanggil Pak Gatot Nurmantio di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Waktu itu oleh ajudannya Pak Gatot, saya di WA, Ustadz, nanti jangan lewat lobi. Saya bingung sama Pak Didik, itu bingung saya. Jangan lewat lobi. Berarti masuk gawe. Ya kan? Ternyata itu jadi pikiran Pak Didik, tak buat tidur timbang mikir. Ternyata begitu masuk hotel itu, ternyata parkirnya sampai lantai 5, jadi nggak usah lewat lobi. Langsung pakai lift lantai 7, langsung diterima oleh ajudannya Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ya Allah, Pak. Nangis Pak saya. Beliau sampaikan fakta, data ini Ustaz. Tapi saya minta tolong jangan disampaikan di tengah publik, tidak boleh. Janji itu Pak saya. Cukup Ustaz sendiri. Sampaikan yang global saja. Ya Allah, miris Pak. Akhirnya saya pulang malam itu nangis Pak. Ya Allah, gimana nanti anak cucu kami ya Allah. Makanya saya diundang lagi barusan beberapa minggu kemarin, saya diundang lagi oleh Pak Gatot di Prigen, di sebuah villa. Akhirnya saya diminta, Pak Gatot, bagaimana ulama-ulama? Akhirnya saya sampaikan, Pak Gatot, hasil pertemuan ulama-ulama se-Indonesia itu ada 4. Kalau nanti terjadi di Indonesia, terjadi chaos. Yang pertama, yaitu triumvirat. Triumvirat itu Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri. Opsi pertama. Dan ini dikaji oleh ulama-ulama se-Indonesia, posisinya lemah. Opsi kedua, presidium. Ternyata orang-orang yang ditaruh di presidium ini semuanya anti-Islam. Ini ditolak oleh ulama-ulama kita seluruh Indonesia. Opsi ketiga, junta militer. Ini permintaan Hendro sama Luhut bin Sarpanjaitan. Otomatis korbannya umat Islam, ditolak oleh ulama. Akhirnya Pak Gatot, saya sampaikan di depan Pak Gatot, ulama seluruh Indonesia memunculkan opsi keempat. Apa Ustaz? Ulama akan mengangkat seorang panglima dengan jargon iskariman au mutsyahidan. Jadi untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan jihad. Tidak lewat parlemen, tidak lewat formalitas. Ini opsi keempat. Wah, akhirnya saya langsung begitu Pak Gatot, saya sampaikan di tengah umat, langsung saya dilaporkan buzzer istana. Langsung surat masuk ke rumah,
saya dikenai pasal makar terhadap negara. Saya diancam 10 tahun penjara. Langsung, waktu itu saya masih sakit, kaki saya masih sakit, wis bismillah. Langsung saya datangi Bareskrim. Penyidikan mulai jam 8 sampai jam 10. Hanya pertanyaan terakhir, Ustadz, yang disampaikan Ustadz tadi, 4 opsi tadi, apakah itu statement pribadi atau statement siapa? Tolong diputar lagi videonya. Langsung saya jawab sekarang. 4 opsi yang tadi saya sampaikan itu hasil konvensi pers Majelis Ulama Indonesia Pusat di gedung MUI Pusat yang waktu itu 2 pengurusnya, yaitu Kiai Haji Muhyiddin sama Kiai Haji Dr. Anwar Abbas, yang termasuk pimpinan pusat Muhammadiyah. Akhirnya penyidiknya keluar koordinasi dengan pimpinan. Selesai, balik lagi, Ustadz, permintaan pimpinan surat yang ke rumah tadi bisa diminta lagi. Loh, kenapa? Ya, ternyata itu konvensi pers MUI. Jadi Ustadz lepas dari delik pidana. Alhamdulillah. Saya lepas dari ancaman 10 tahun penjara ketika di Bareskrim. Nah, akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, saya tanya, Pak penyidik, bolehkah saya melakukan gugatan balik? Oh, enggak bisa Ustaz. Buzzer itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Ya Allah. Jadi Abu Janda, Adi Armando, Eko Kuntadi, Rudi Kamri, dan semuanya itu digaji oleh negara dari APBN, dilindungi oleh negara, jadi kebal hukum. Ya sudah, tapi langsung saya rodok ngamuk, Pak. Waktu itu saya rodok ngamuk. Penyidik, kalau tadi saya diancam, benar-benar diancam penjara, saya ridho, karena saya sudah menyampaikan yang hak di tengah-tengah umat. Akhirnya penyidiknya, Ustaz, terakhir saya mau pamitan pulang, Ustaz bisa nggak minta doa? Loh, kenapa Pak? Saya mau sekolah lagi untuk naik pangkat. Jadi ujung-ujungnya jaluk dongo, Pak. Jadi akhirnya ya doa. Terakhir sudah pulang, saya pulang lagi ke Malang. Nah, inilah resiko. Jadi risiko. Jadi insya Allah opsi keempat itu akan digerakkan. Makanya tunggu komando ulama. Pak, jangan nganggap ulama-ulama kita diam. Enggak. Masya Allah, saya mengikuti terus pertemuan ulama-ulama se-Indonesia. Jadi 34 provinsi itu sudah ada kepemimpinan ulama daerah. Sudah Pak, tinggal remote. Jadi kalau sudah di remote, akan bergerak semuanya. Dengan jargon iskariman amut syahid. Jadi jangan nganggap ulama terus diam-diam gitu dah. Bergerak semuanya. Insya Allah untuk menyelamatkan NKRI. Karena apa? Hasil riset 2 pakar intelijen dunia diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Bahkan Jenderal Joko Santoso, Jenderal Gatot Nurmantio memberikan penegasan, Ustadz, bisa lebih cepat dari 2030. Ada yang ngomong 2027. Sudah tidak ada lagi Indonesia. Oleh karena itu, kenapa ulama memunculkan opsi keempat? Akan ngangkat seorang panglima. Siapa panglima yang digadang-gadang? Off the record. Off the record. Bagaimana teknisnya? Off the record. Ya kan? Gak usah disampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita ini baru berapa slide tadi? 5 slide ya. Ya. Jadi padahal ini sepertiga Pak, sepertiga. Jadi mudah-mudahan nanti ada kelanjutan, ya kan? Jadi nanti ada subuh-subuh yang lain, insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang ini. Nah, sebagai kesimpulan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya percepatannya. Ya, ini penting. Sekarang ini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah nyata.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa ya'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawfanu fiha al-aminu wa yantiqu fiha ar-raybidah. Qila wa mar-raybidah? Qala ar-rajul at-tafiha fi amril amma. Rawahu Hakim. Jadi Rasulullah mengabarkan akan datang kepada kalian masa-masa yang penuh tipu daya, masa-masa yang penuh penipuan, di mana orang yang dusta dipercaya. Sekarang ini, Pak, yang dusta dipercaya, yang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, bahkan dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi yang curang terstruktur sistematis masif dan brutal dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini benar-benar political decay itu pembusukan politik di Indonesia. Jadi ini kebobrokan yang sempurna, kerusakan yang sempurna dalam aspek hukum. Orang yang amanah disingkirkan, tidak dikhianati dan tidak diberikan penghormatan. Yang khianat, yang curang diberikan kedudukan. Dan kalian akan menyaksikan Ar-Raybidah, orang yang nggak ngerti din tapi mimpin rakyat kebanyakan. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti kalian akan menyaksikan orang dungu dimulia-muliakan, ulama dilecehkan. Sudah terjadi? Sudah. Nah, inilah yang sekarang disebut era politik post-truth. Kalau bahasa akademiknya era politik post-truth. Ini sekarang, Pak. Jadi emosi masyarakat itu diaduk-aduk. Bapak marahnya kan diaduk-aduk terus. Marah terus, ngelus dada terus. Ibu-ibu ngelus dada terus. Ya ini zamannya gitu. Era politik post-truth. Kalau Joyoboyo zaman edan. Ya ini sekarang. Ini jadi era politik emosi masyarakat diaduk-aduk. Ini zamannya sudah. Bahkan mereka mengabaikan data fakta. Ini fakta data kecurangan dibiarkan. Makanya akhirnya kan kalangan netizen sudah langsung ambil kesimpulan maling menghakimi maling. Akhirnya outputnya permalingan. Iya kan? Nggak tahunya Ketua Mahkamah Konstitusi kena kasus BLBI. Jadi maling menghakimi maling, ya akhirnya permalingan, saling tolong menolong, ta'awun. Inilah Indonesia. Jadi kita diaduk emosi kita. Ini era politik post-truth, mengabaikan fakta data, memviralkan berita yang nggak jelas kebenarannya, menggabungkan gerakan populer dan teori konspirasi, menggaungkan narasi buatan dari buzzer-buzzer itu, dan membangun opini dengan mengindahkan, tidak mengindahkan kebenaran. Jadi dia menguntungkan satu pihak, yaitu rezim. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, kami ini dalam kebenaran, loh kok kalah? Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, kami ini dalam posisi dalam kebenaran, wahai Imam Ahmad, kok kalah? Apa jawaban Imam Ahmad? Justru hakikat kemenangan ketika kita istiqomah berada di dalam kebenaran. Sehingga akhirnya Buya Hamka, Allah mayarham, nggak masalah pemimpin yang kita pilih kalah, nggak masalah. Yang penting kita tidak salah memilih pemimpin. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah, bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah memilih pemimpin masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Ya, akidah bukan muamalah. Yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di yaumil kiamah. Gitu. Jadi Buya Hamka mengatakan nggak masalah yang kita pilih itu pemimpin yang kita pilih itu kalah, nggak masalah. Yang penting kita tidak salah memilih pemimpin. Nah itu. Nah ini. Makanya Ibnu Qayyim, jika yang benar selalu menang, ya niscaya pejuang-pejuang ini ya berkumpul dengan orang-orang munafik. Jadi hikmahnya, Pak, yang benar kalah, itu Allah ingin bersih-bersih dari barisan orang mukmin ini, dari orang-orang munafik. Karena di Indonesia banyak yang munafik. Jadi Bapak, Ibu jangan pesimis, jangan pesimis. Ya kan? Karena apa? Rasulullah sudah memberikan wasiat.
mohon maaf tak tambahin. Rasulullah memberi wasiat, Pak. Ini wasiat Rasulullah ini harus kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini wanti-wanti. Wa innal iman idza waqa'atil fitan bisab. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi barometer iman kita ketika kita hidup di akhir zaman ini, di mana dipenuhi fitnah-fitnah akhir zaman yang skopnya global, barometer iman kita bukan di Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Mesir, bukan di Irak, bukan di apalagi Dubai. Dubai habis meresmikan pura, ya kan? Pura terbesar sak dunia Arab. Pura terbesar sak dunia Arab. Akhirnya Allah marah. Hancur. Dihancurkan lewat air banjir. Badai. Bayangkan, Dubai, Uni Emirat Arab meresmikan pura terbesar sak dunia Arab. Ini kan penyembah berhala. Diresmikan di Dubai. Nah ini, barometer iman kita bukan di sana, ya kan? Rasulullah ngasih kabar, barometer iman kita sekarang ada di bilad Syam, bumi Syam. Bumi Syam yang mana? Karena bumi Syam kan ada 4, Palestina, Yordan, Suriah, Lebanon. Rasulullah tegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akhna bi Baitul Maqdis. Nah, jadi Rasulullah mengabarkan barometer iman kita sekarang ini adalah Palestina. Jelas, Pak? Ini harus kita pegang. Nah, sekarang kita lihat potret umat Islam Palestina, jangan dilihat dengan kacamata manusia. Kalau Bapak Ibu lihat Palestina sekarang dengan kacamata manusia, sedih. Sesak dada kita, miris. Yang mati syahid sudah hampir 38.000. Yang luka-luka hampir 80.000. Kehancuran merata di mana-mana. Infrastruktur hancur total. Tapi Allah dan Rasulnya memerintahkan, lihat Palestina dengan kacamata iman. Jadi hakikatnya umat Islam Palestina sekarang ini sedang donor darah. Untuk siapa? Untuk umat Islam seluruh dunia. Termasuk di Indonesia yang sedang kehabisan darah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena seluruh dunia Islam sedang terjangkit penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi barometer kita, iman kita Palestina. Ini yang harus kita pegang. Tirulah Palestina. Nah, ketika ditanya, kenapa enggak ngungsi saja? Coba, umat Islam Palestina ini ditanya, kenapa enggak ngungsi saja? Apa jawabannya? Palestina adalah negeri allati barakna haulah. Kenapa kami bertahan? Karena Palestina negeri yang diberkahi oleh Allah. Kami pindah ya mati, kami di sini juga mati. Masya Allah, kami lebih baik di tempat negeri yang diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena Palestina ditakdirkan oleh Allah menjadi bumi pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Pasti itu, Pak. Jadi nanti puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Tapi yang cukup aneh, Pak. Sekian tahun yang lalu saya ke Palestina. Berangkat dari Yordan ba'dal subuh. Nyampe di Palestina jam 2 siang. Nah, kenapa di Palestina itu bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah? Ternyata Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, Sekjen Rabithah Ulama Palestina, melakukan riset dan satu hadis pijakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu lahadinaha." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dalam setiap penghujung 100 tahun di tengah-tengah umat Rasulullah ini seorang al-mujaddid, pembaharu dalam agama ini. Nah, Imam Ahmad bin Hambal mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu tentang al-mujaddid. Beliau teliti,
beliau kaji, beliau ngambil kesimpulan. Mujaddid yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. 100 tahun lagi Mujaddid yang kedua, yaitu gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun lagi insya Allah dihitung 1924 tambah 100 tahun 2024. Berarti tahun insya Allah Allah akan bangkitkan dari arah timur Indonesia. Takbir. Dan mudah-mudahan dimulai dari Masjid Mutahharun. Takbir. Pak, Bu, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit di Turki. Ya Allah, mayoritas lembaga pendidikan Islam di Turki, mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia. Saya tanya, kenapa? Ternyata ulama-ulama seluruh Turki meyakini, insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Bahkan ulama-ulama Malaysia, ulama-ulama Brunei Darussalam, insya Allah dari Indonesia. Nah sekarang masih bulan Mei. Nah tahun 2024 kan sampai Desember kan. Nah Pak, Bu, Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis, enggak boleh pesimis. Jangan kamu merasa inferior, merasa marginal, enggak boleh. Wala tahzan, jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu. Coba Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tabdil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi. Nah kalau kita korelasikan sekarang ini di Indonesia, kapan, pertanyaannya kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi, bisa unggul, bisa punya al-izzah? Kuncinya Allah berikan di akhir ayat itu, in kuntum mu'minin. Nah Pak, Bu, insya Allah nanti akan jadi bahasan kita berseri. Proyek besar umat Islam yang harus kita tegakkan dari Indonesia, dari Masjid Mutahharun. Yang pertama, ayo kita berupaya menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Itu kunci kemenangan. Yang kedua, dakwah wal jihad yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ayo kita gerakkan dari Masjid Mutahharun. Yang ketiga, skopnya internasional. Ayo kita berupaya membebaskan Masjidil Aqsa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ayo kita bantu Palestina. Kalau dengan kita mampunya dengan mal kita. Dengan politis kita suarakan lewat ponsel-ponsel kita. Kalau tidak mampu boykot produk-produk Yahudi. Apa yang bisa kita bantu? Kalau tidak, terakhir dengan doa. Sisipkan. Insya Allah 3 proyek besar ini akan kita bahas nanti subuh-subuh yang akan datang. 3 proyek besar umat. Skopnya pribadi, istimaiyah, masyarakat, dan skop internasional. Sekian, mohon maaf agak panjang. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya lupa. Mumpung ini masih ada, lupa ini yang nerangkan ini. Nah, ini Pak. Soalnya biar nyambung. Kapan selesainya fitnah seperti ini? Kapan selesainya? Kapan marine? Gitu. Rasulullah sudah ngasih kabar. Ini sudah nas. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah yang harus kita sikapi dengan tasdiquhu fima akbar. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah hak, nyata. Jadi kondisi seperti sekarang ini nanti puncaknya ketika Allah munculkan Al-Masihid Dajjal. Selesai sudah. Tapi kira-kira setelah Dajjal muncul selesai enggak? Lebih dahsyat lagi. Jadi kondisi seperti ini nanti sampai puncaknya ketika Allah munculkan Al-Masihid Dajjal. Nah kita akan menghadapi fitnah Al-Masihid Dajjal. Ya kan?
Nah ini puncaknya. Jadi jawabannya sudah selesai. Saya kira gitu. Sudah saya tutup, saya serahkan moderator. Monggo silakan.